Ini semua menunjukkan bahwa di masa sekarang ini, tercabutnya amanah merupakan pertanda hari kiamat yang benar-benar nyata di hadapan kita. Keempat, pada hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu bagian yang kedua terkandung sebuah isyarat yang menunjukkan bahwa parameter yang dipakai manusia dalam menilai sesuatu atau orang sudah mulai longgar. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar manusia sudah mulai rusak moralnya. Oleh karena mereka telah rusak moralnya, maka pemerintahan yang memimpin mereka pun juga rusak. Maka sekarang ini sering kita jumpai sekelompok manusia yang mengeluh-elukan seorang tokoh, serta menempatkan dirinya sebagai orang yang paling pintar dan paling cerdik. Padahal dalam diri orang tersebut, setitik pun tidak terdapat keimanan di dalam hatinya. Di masa itu iman bukan lagi dijadikan sebagai patokan dalam menilai seseorang. Sekarang ini pertandanya sudah begitu marak dalam di tengah-tengah masyarakat kita. Kita semua merasakan bahwa parameter yang dijadikan pedoman untuk menilai seseorang pada masa sekarang ini bukan lagi kadar keimanan. Pesan yang begitu indah memperhatikan bahwasanya Al-Bukhari menyantumkan hadits tentang pencabutan amanah dalam satu bab tersendiri. Yang dengan judul Iris, Bakahut Salah Min An-Nas, jika seseorang berada di tengah orang-orang yang rusak moralnya. Dengan judul seperti ini, seolah-olah Al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa dicabutnya sikap amanah menyebabkan kerusakan zaman. Sampai-sampai mereka menyebutnya sebagai Al-Hutsalah, sebuah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan sekelompok orang yang telah terjatuh dalam kehinaan dan kerendahan. Makna asli kata ini diambil dari kulit gandum atau kurma yang dibuang ketika dibersihkan. Hubungan antara hutsalah dengan hadits tersebut sangat jelas sekali, sebab adanya hutsalah ini diakibatkan karena tercabutnya amanah dari hati manusia, di mana Islam hanya tinggal nama yang tak tersisa lagi sedikit pun nilai dan substansinya. Kerusakan mana lagi yang lebih parah dibandingkan dengan orang-orang yang mengultuskan seseorang. Padahal di dalam diri orang tersebut sedikit pun tidak terdapat keimanan. Al-Bukhari membuat satu bab ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana jadinya, hai Abdullah bin Amr, jika engkau berada di tengah orang-orang yang rusak akhlaknya? Mereka telah mengumbar janjinya dan mengingkari amanat yang mereka pikul, bahkan mereka berselisih paham dengan orang-orang hingga mereka menjadi seperti ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menautkan kedua jari-jari tangannya. Abdullah balik bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apa yang Anda perintahkan kepadaku jika saat itu terjadi pada diriku?" Beliau menjawab, "Hendaklah engkau hanya bergaul dengan orang-orang yang datang dari kalanganmu dan tinggalkan bergaul dengan orang awam." At-Tabari dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadits ini mengisyaratkan adanya kontradiksi antara janji yang diberikan dengan sikap amanah yang harus ditunaikan. Kontradiksi ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan ejekan terhadap mereka yang sebenarnya bukanlah orang-orang yang mempunyai sifat amanah, yang dalam hadits sebelumnya diibaratkan dengan dicabutnya sifat amanah. Di samping itu hadits tersebut juga mempunyai sudut pandang hukum fikih terkait seseorang yang mengalami atau hidup di zaman seperti itu. Yaitu hendaknya dia hanya bergaul dengan temannya yang mempunyai sikap amanah jika mampu menemukan kelompok seperti itu. Jadi ini merupakan fikih yang berkaitan dengan sikap yang harus diambil ketika seseorang menemukan kondisi di mana manusia sudah banyak yang rusak. 17. Menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah kedatangan hari kiamat." Seorang Badui Arab bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah gambaran menyia-nyiakan amanah tersebut? Beliau menjawab, "Jika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saatnya hari kiamat tiba." Al-Bukhari, Ar-Riqaq. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain diredaksikan, "Jika suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saatnya hari kiamat tiba." Penjelasan hadits sebagaimana yang lazim, sebuah bantal dipergunakan untuk dijadikan sandaran bagi orang yang memakainya. Dan sudah seharusnya posisi bantal tersebut
menyesuaikan dengan posisi bersandar. Demikian halnya dengan agama Islam ini, ia memiliki sandaran, yaitu orang-orang yang melanggengkan syiarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Hujurat 1. Dan kalamnya lagi, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk pekerja pada kita, ialah orang yang kuat, lagi dapat dipercaya. Al-Kasasi 26. Urusan pemerintahan atau perkara yang lainnya selalu diemban oleh orang-orang yang paling bertakwa, paling wara, dan paling adil di antara mereka. Di sisi lain orang tersebut adalah orang yang paling siap untuk mengemban risalah, paling luas pengetahuannya, paling mengerti tentang urusan dunia dan akhirat, paling zuhud, dan orang yang paling bebas dari jerat-jerat dunia. Mereka inilah generasi awal yang memimpin umat Islam. Sehingga pada saat mereka berkuasa, sikap amanah tercermin dalam segala bidang. Dan mereka pun merasa nyaman dengan bantal kepemimpinan yang menjadi sandaran mereka di mana mereka menunaikannya sesuai dengan aturan yang semestinya. Sebaliknya jika yang mengemban amanah ini adalah para pemimpin dan pembesar yang mempunyai sifat kebalikan dari yang telah kami sebutkan tadi, maka saat itulah bencana yang sangat besar terjadi. Banyaknya standar nilai yang digeser, amanah disia-siakan, ajaran agama dikesampingkan, belum lagi kehancuran yang sudah begitu dekat. Saat itulah hari kiamat akan terjadi. Guna menjelaskan pertanda ini, berikut ini kami sampaikan beberapa hadits yang secara eksplisit menggambarkan pertanda tersebut yang berupa diprioritaskannya para pengkhianat dan orang-orang fasik serta kaum pragmatis untuk menduduki jabatan tertentu daripada orang-orang yang adil dan amanah serta tekun menjalankan ibadah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ditanyakanlah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapan kami bisa meninggalkan untuk saling berpesan agar selalu melakukan amar makruf nahi mungkar?" Beliau menjawab, "Jika muncul di tengah kalian suatu perkara yang pernah muncul pada zaman Bani Israil, yaitu kerusakan moral dilakukan oleh orang-orang tua, pemerintahan dipegang oleh anak-anak kecil, dan ilmu berada di tangan orang-orang yang bermental rendah." HRU, Ibnu Majah, Al-Fitan, Hadits No. 4015. Penjelasan. Sebagaimana yang sudah banyak diketahui, amar makruf nahi mungkar merupakan syiar utama umat Islam. Ia juga merupakan simbol keutamaan umat ini dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Kejayaannya tidak akan tercapai melainkan dengan melaksanakan tugas ini. Namun di bawah cengkeraman pergeseran nilai serta berubahnya tolak ukur umat Islam, khususnya pada unsur yang paling penting dan merupakan identitas umat Islam ini. Dan pada saat yang sama semua nilai telah berlonggar dan akhlak manusia sudah semakin rusak, terkadang tidak ada gunanya lagi untuk melakukan amar makruf nahi mungkar. Dengan kata lain orang-orang yang berjuang menegakkan perintah ini seringkali tergoda perasaan putus asa dan merasa sia-sia. Sejak saat itulah orang-orang tidak lagi melakukan perintah ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebaikan satu umat tergantung pada dua golongan, umara dan ulama. Pertama, jika kekuasaan dipegang oleh mereka yang masih belia, sedangkan kita sudah tahu bahwa watak dominan anak muda suka ceroboh, tergesa-gesa, serta mudah menurutkan hawa nafsunya, maka tatanan masyarakat akan menjadi sangat rapuh. Namun, jika yang dimaksud dengan segaruhum itu adalah orang-orang bermental rendah dan fasik, justru bencana yang lebih besar akan terjadi. Berdasarkan berbagai sumber hadits yang ada, makna seperti ini orang-orang rendahan dan fasik adalah yang lebih kuat. Kedua, orang-orang fasik yang mempermainkan ilmu agama, jika ilmu dipegang oleh orang-orang yang fasik, bisa dibayangkan mereka akan mempermainkan ilmu yang ada pada dirinya dengan berbagai takwilan tentang Al-Quran dan As-Sunnah yang menyesatkan. Mereka juga menggunakan kedua sumber ini untuk memperturutkan kehendak hawa nafsunya. Ketiga, orang-orang tua yang moralnya rusak. Jika fahisyah diartikan sebagai perbuatan zina yang menjadi biang dari segala kerusakan, maka mereka inilah orang-orang yang sama sekali tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Sebab dengan perbuatan tersebut, mereka telah melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal syahwat mereka tidak sebesar ketika masih muda. Namun jika yang dimaksud adalah para pembesar yang memegang urusan umat, begitu pula para ulama dan umara, maka melakukan amar makruf nahi munkar kepada mereka adalah hal yang sia-sia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan, jika ketiga perkara ini telah terjadi, maka amar ma'ruf nahi munkar lebih baik ditinggalkan saja. Apa yang terjadi di masa sekarang ini lebih menguatkan hadits tersebut daripada harus menjelaskan panjang lebar tentangnya. Kondisi yang sebenarnya lebih mengena untuk menerangkan daripada perkataan yang berpanjang lebar. Demikian juga dengan petunjuk hadits yang menjelaskan pengingkaran terhadap amanah dan penyerahan suatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya telah tampak jelas pertandanya di zaman ini, sehingga pada akhirnya usaha amar ma'ruf nahi munkar menemukan jalannya yang buntu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebelum kemunculan Dajjal nanti, terdapat tahun-tahun yang dipenuhi oleh banyak penipuan. Di dalamnya orang yang jujur didustakan, sebaliknya tukang dusta dibenarkan. Orang yang amanah dianggap berkhianat, sebaliknya tukang khianat diberi amanah. Sementara pada saat itu, golongan Ruwaibidah banyak yang angkat bicara. Maka, ditanyakanlah kepada beliau, siapakah Ruwaibidah itu? Beliau menjawab, merekalah orang-orang fasik yang berbicara mengenai urusan umat. Al-Adawi, As-Sahih Al-Musnad 728-4. Hadits ini memberikan satu isyarat yang sangat jelas terhadap fenomena penyerahan urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Hal ini digambarkan dengan adanya orang-orang yang bermental rendah yang membicarakan urusan umat. Lantas, apa yang bisa Anda perbuat? Pengingkaran amanah mana lagi yang lebih parah jika dibandingkan dengan gambaran fenomena ini? Dalam hadits tersebut diberitakan bahwa kemunculan Ruwaibidah orang-orang fasik yang rendah dikaitkan dengan awal kemunculan Dajjal di bumi. Karena sepak terjang orang-orang fasik yang rendah tersebut merupakan satu bagian dari prakondisi yang melapangkan hegemoni Dajjal di bumi. Dan kekhawatiran terhadap sepak terjang mereka atas nasib umat Islam inilah yang mendasari mengapa kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi dari kekhawatiran beliau terhadap Dajjal itu sendiri. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada yang lebih aku khawatirkan atas umatku ini daripada Dajjal. Dan ketika aku khawatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keburu memasuki rumah beliau, maka aku segera mengajukan pertanyaan kepada beliau. Ya Rasulullah, siapa yang lebih Anda takutkan daripada Dajjal itu? Beliau menjawab, mereka adalah para pemimpin yang menyesatkan. Hair, Ahmad, Musnad Al-Ansar, Hadits No. 21354. Hadits ini memiliki syahid yang diriwayatkan oleh Aus bin Sadat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Haytsami bahwa sanadnya sahih, yang juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Majmu' Az-Zawaid 72021. 18. Pasar-pasar yang saling berdekatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan datang sebelum fitnah banyak bermunculan, banyak kedustaan. Pasar-pasar yang berdekatan, waktu yang semakin pendek, serta banyaknya al-har. Maka ditanyakanlah kepada beliau, ya Rasulullah, apakah al-har itu? Beliau menjawab, pembunuhan. As-Silsilah Al-Hadits As-Sahihah, Jilid 1, Hadits No. 2772. Yang perlu diperhatikan, bahwa pasar-pasar yang berdekatan belum jelas kemunculannya secara nyata kecuali di masa sekarang ini, yang ditandai dengan banyaknya pusat keramaian dan perjalanan antar kota yang mudah ditempuh. Di samping itu berbagai fasilitas kemudahan juga dapat begitu cepat diakses. Dulu jarak antara satu pasar dengan pasar yang lain sangat berjauhan, sehingga untuk mendatanginya orang harus menempuh perjalanan yang melelahkan. Tetapi sekarang ini, setiap kota boleh dibilang telah penuh dengan pusat perbelanjaan yang begitu besar. Bahkan fenomena akhir-akhir ini, apa yang disebut dengan perdagangan melalui internet atau e-commerce, menjadikan pasar sudah sangat begitu amat dekat. Yang jelas kita semua telah membuktikan sendiri apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits tersebut. Di samping itu, kita pun turut menjadi bagian dari orang-orang yang hidup di zaman sebagaimana yang kabarkan oleh Rasulullah itu. 19. Tersebarnya dusta. Pertanda hari kiamat ini dinyatakan di dalam hadits pada pembahasan pertanda sebelumnya. Fenomena tersebarnya atau banyaknya kedustaan ini lebih disebabkan oleh faktor keduniaan, serta berbagai kepentingan yang bersifat materi di tengah pudarnya nilai-nilai agama dalam pikiran dan kehidupan nyata manusia. Pertanda ini merupakan hal yang sudah diprediksi, bahkan menjadi sebuah konsekuensi logis dari pengaruh berbagai tanda hari kiamat yang telah kami sebutkan.
seperti dicabutnya amanah, tersebarnya kebodohan dengan dicabutnya ilmu, dan seterusnya. Pertanda ini termasuk salah satu dari berbagai pertanda yang sudah terdeteksi pada masa sekarang ini. Seolah-olah kebohongan merupakan kudapan yang begitu mudah didapatkan. Di samping itu, manusia sekarang ini telah mengalami penurunan dalam kehati-hatiannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kebohongan. Apakah kebohongan itu muncul dalam bentuk perkataan, candau, atau membesar-besarkan perkara yang perlu mendapatkan perhatian? Fenomena tersebarnya kebohongan ini juga muncul di tengah pasar-pasar yang saling berdekatan. Bagaikan periuk yang menemukan tutupnya, fenomena ini sangat kelihatan mencolok sekali dalam aktivitas jual-beli. Dapat dipastikan, jika para pelaku pasar itu bukanlah orang mukmin, niscaya kebohongan merupakan salah satu media yang digunakan dalam aktivitas marketingnya. Apa yang terjadi memang membuktikan akan hal tersebut. Sekarang ini kita sulit menemukan seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, bahkan sebaliknya, kebohongan telah menjadi diplomasi dan sekaligus strategi pasar untuk mendapatkan pelanggan. 20. Mengucap salam hanya kepada orang-orang tertentu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seorang laki-laki tidak akan mengucapkan salam kepada orang lain kecuali hanya kepada orang yang dia kenal. Al-Adawi, As-Sahih Al-Musnad 404. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah mengucap salam hanya kepada orang-orang tertentu. Ahmad, Musnad Al-Mukatsirin, Hadits No. 3896. Agar menyempurnakan kepahaman terhadap maksud dari pertanda ini, tidak boleh tidak harus melalui penjelasan apa yang menjadi watak dasar hubungan sesama kaum muslimin, atau watak dasar petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang tali ikatan hubungan antar kaum muslimin. Dan ciri-ciri pertanda hari kiamat pada dasarnya adalah yang bertentangan dengan petunjuk tersebut. Dan yang berikut ini adalah 3 poin di antaranya. Pertama, petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkait ikatan emosional yang ditetapkan melalui penyebaran salam kepada sesama muslim. Sebagaimana yang sudah banyak diketahui, antara seorang muslim dengan muslim yang lain bagaikan satu keluarga. Bahkan digambarkan mereka ini adalah ibarat satu jasad yang jika satu anggota badannya mengeluh sakit, yang lain juga merasa sakit. Hubungan ini ditautkan dengan ikatan persaudaraan seagama yang lebih tinggi nilainya dalam pandangan syariat daripada ikatan darah. Hubungan seperti inilah yang selalu ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan amat sangat. Di antara salah satu penyokong kuat hubungan ini, maka dijadikanlah salam sebagai syiar kaum muslimin tanpa harus membedakan apakah terhadap orang yang dikenal maupun selainnya. Bahkan untuk mengetahui kepastian apakah seorang yang lewat di hadapan Anda itu muslim, yang dengannya pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendasarkannya adalah dia mengucap salam atau tidak. Ucapan salam darinya tersebut sudah cukup bagi Anda untuk segera membalas salam terhadap dirinya, karena dia bagian dari diri Anda dan salah seorang dari pengemban risalah. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa menyebarkan salam merupakan salah satu syiar Islam yang paling agung. Di samping ia juga merupakan salah satu jalan yang mempermudah untuk mencapai surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian benar-benar beriman. Dan kalian tidak akan benar-benar beriman sehingga kalian saling mengasihi. Apakah kalian mau aku tunjukkan kepada sesuatu perbuatan yang jika kalian melakukannya kalian akan mengasihi satu sama lain? Sebarkanlah salam. Muslim, Al-Iman, Hadits No. 54. Bahkan pesan ini juga diperkuat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Seorang pria bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, perbuatan apakah yang paling utama dalam agama Islam? Beliau menjawab, memberi makan dan mengucap salam baik kepada orang yang engkau kenal atau tidak. Al-Bukhari, Al-Main, Hadits No. 12. Kedua, mengucap salam hanya kepada orang-orang tertentu adalah penyakit yang menyerang tubuh kaum muslimin sejak masa terakhir generasi awal umat Islam. Jika diperhatikan, perpecahan di antara kaum muslimin telah terjadi sejak masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu.
Kemudian seiring berjalannya waktu secara perlahan nilai-nilai ajaran yang sangat penting dan berfungsi untuk mempererat persaudaraan kaum muslimin mulai pudar. Salah satu gejala yang muncul saat itu adalah mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal atau untuk kalangan tertentu. Ataupun menjawab salam hanya untuk kalangan tertentu dari kaum muslimin. Adapun untuk selain mereka, maka tidak ada hubungan persaudaraan sedikit pun, meskipun hanya sekedar menjawab salamnya saja. Padahal, menyebarkan salam merupakan perkara pokok yang amat penting dalam rangka menjalin hubungan pribadi di tengah-tengah umat Islam.